Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Wasil, Ibu PP, dan teman-teman semua. Di sini saya akan memoderatori atau memandu untuk praktik coach kelompok kami, kelompok 1 pada kasus 3. Langsung saja saya bacakan adegan kasus 3 ini. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat dia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Nah, alur cerita. Suatu hari ketika akan masuk kelas, saya dihampiri rekan kerja yang mau menyampaikan masalah yang dirasakannya. Bu, saya mau curhat. Hari ini saya dapat teguran dari kepala sekolah. Ya, boleh. Nanti pas istirahat, kita ngobrol di ruangan guru aja ya. Waktu istirahat pun tiba. Rekan saya menghampiri saya di ruang guru. Apakah Ibu lagi istirahat? Lagi tidak ada kegiatan? Boleh saya ngobrol, Bu? Boleh, Bu. Kebetulan kita lagi istirahat. Kita punya waktu cuma 30 menit. Kita bisa manfaatkan waktu ini ya. Apa sebenarnya tujuan Ibu ingin ngobrol dengan saya? Coba ceritakan, apa sih masalah yang Ibu rasakan? Tadi itu saya dipanggil oleh kepala sekolah. Katanya, beliau menerima laporan dari pengawas yang pernah melakukan supervisi kepada saya. Katanya, pengawas merasa keberatan karena saya mengajar tanpa buku teks. Halo, Bu Nur. Nah, bagaimana ini Bu Wati? Apa kita lanjut dengan Bu Wati? Ini ada apa nih dengan Bu Nur ini? Bentar, Bu. Itu apa, Pak Dodi, HP-ku kurang untuk tethering. Nah, ya. Keluar beliau. Kita ulang lagi aja Bu Tarmi, nanti biar saya menggantikan Bu Turwati. Nah ini ada alhamdulillah, ya Allah. Ulang ya. Mohon maaf, ini tadi kecabut baterainya sama cucum puluh kilir. Ya diulang aja Bu, Sutarmi monggo. Oke. Sudah. Bu Tur, dari prakegiatannya aja dimulai coba. Bentar, Bu. Ini tertutup sebentar. Mulai dari awal ya, Bu? Dari alur ceritanya saja kali. Oh iya. Suatu hari ketika akan masuk kelas, saya dihampiri rekan kerja saya yang mau menyampaikan masalah yang dirasakannya. Bu, saya mau curhat. Hari ini saya dapat teguran dari kepala sekolah. Ya, boleh. Nanti pas istirahat, kita ngobrol di ruangan guru aja ya. Iya. Waktu istirahat pun tiba. Rekan saya menghampiri saya di ruang guru. Apakah Ibu lagi istirahat, Bu?
lagi tidak ada kegiatan. Boleh saya ngobrol, Bu? Boleh, Bu. Kebetulan kita lagi istirahat. Kita punya waktu cuma 30 menit. Kita bisa manfaatkan waktu ini. Apa sebenarnya tujuan Ibu ingin ngobrol dengan saya? Coba ceritakan apa masalah Ibu yang Ibu rasakan. Tadi itu saya dipanggil kepala sekolah, Bu. Katanya beliau menerima laporan dari pengawas sekolah yang pernah melakukan supervisi di kelas saya. Katanya pengawas merasa keberatan karena saya mengajar tanpa menggunakan buku teks, Bu. Memangnya sumber belajar apa yang Ibu gunakan? Mengapa mengambil dari sana? Saya itu menggunakan sumber lain. Saya mencari langsung dari Google, Bu. Baik materi maupun soal-soal latihannya. Saya pikir itu kan lebih mudah dan lebih simpel, Bu. Apa yang terjadi setelah Ibu menyatakan hal tersebut pada pengawas? Beliau sepertinya tersinggung dan mengingatkan saya supaya menggunakan buku teks saja. Menurut Ibu, apakah cara Ibu menyampaikan kepada pengawas itu benar? Ya, menurut saya ya benar, Bu. Karena meskipun saya menggunakan sumber lain, saya kan tetap berpedoman pada kurikulum, Bu. Menurut Ibu, mengapa pernyataan Ibu membuat pengawas tersinggung? Coba Ibu ingat-ingat lagi. Kalau menurut saya, buku teks itu penting digunakan karena merupakan bahan ajar yang konvensional yang mampu memberikan kontribusi dan peranan yang baik pada pembelajaran, Bu. Iya, Bu, saya paham. Saya sadar cara penyampaian argumen saya kepada pengawas mungkin kurang tepat, Bu. Nah, dari masalah yang Ibu hadapi, sekarang hal apa yang Ibu Sutarmi inginkan? Saya ingin minta maaf, Bu, dengan pengawas. Tetapi saya bingung bagaimana caranya. Saya ingin supaya pengawas memaafkan saya, tapi beliau juga harus menerima bahwa kita pun boleh menggunakan sumber lain selain buku teks. Menurut Ibu, siapa yang bisa diminta bantuan untuk menyampaikan permohonan Ibu pada pengawas? Mengapa Ibu memilih dia? Menurut saya ya satu-satunya mungkin Bapak Kepala Sekolah, Bu. Karena beliau kan lebih dekat dengan pengawas dan juga tahu permasalahan ini. Apa yang akan Ibu sampaikan pada kepala sekolah nanti? Saya nanti akan menjelaskan kronologis kejadian pada saat supervisi oleh pengawas. Saya mohon Bapak Kepala Sekolah menyampaikan permohonan maaf saya kepada beliau. Dan saya menyadari juga kekeliruan saya memang karena sebetulnya penting juga menggunakan buku teks itu. Apa rencana Ibu jika kepala sekolah telah menyampaikan amanat Ibu pada pengawas? Saya akan tunjukkan, Bu, bahwa saya telah menjalankan harapan dari pengawas. Saya akan mengajar dengan menggunakan buku paket dan juga mencari referensi lain, baik dari internet maupun dari sumber lain. Dan saya akan menyempatkan bertemu dengan pengawas, Bu, dan menyampaikan kesadaran saya tersebut akan pentingnya buku paket. Nah, saya setuju tuh, Bu. Kira-kira kapan Ibu akan menemui kepala sekolah dan meminta bantuannya? Lebih cepat, lebih baik loh, Bu, agar masalah Ibu cepat beres. Baiklah, Bu, insya Allah setelah pelajaran ini, saya akan langsung menghadap kepada Bapak Kepala Sekolah. Sip, semoga sukses. Kabari saya lagi jika sudah menghadap kepala sekolah ya, Bu.
Baiklah Bu. Bu, terima kasih ya atas saran-sarannya. Demikian tadi praktek coaching antara Ibu Sutarmi dengan Ibu Nur Hasanah pada kasus 3. Hubungan kolaborasi antara coach dan kuci yang mendorong tumbuhnya potensi diri kuci adalah tujuan utama dari kucing. Karena itu, pertanyaan-pertanyaan kuci harus dapat mendorong timbulnya solusi yang dihasilkan dari ide kreatif kuci itu sendiri. Baik, saya dari sebagai pengamat dari hasil coaching antara si coach dengan si coach berdasarkan lembar observasi proses praktek coaching model Tirta yang disampaikan, itu ada tujuan, menyampaikan tujuan coaching itu coach sudah sangat baik menyampaikan kalimat pembuka, coach juga sudah dapat menyampaikan tujuannya, dan keduanya itu berjalan dengan baik, sudah timbul di model Tirta yang bagian T. Kemudian identifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach. Nah, pertanyaan coach juga sudah bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan kepada si coach tadi, kemudian memberikan respon juga dengan lancar, sehingga terjadilah coaching antara coach dengan coach. Potensi dan alternatif solusi juga sudah tergali. Coach aktif memberikan tanggapan dan umpan balik, juga memberikan solusi. Itu sebagai identifikasi. Kemudian langkah yang ketiga model Tirta yaitu rencana aksi. Memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Sebagai coach itu dari dialog tadi sudah mampu memberikan pertanyaan pengambilan keputusan oleh si coach. Coach juga membuat si coach ini mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih baik dan spesifik. Itu rencana aksi model Tirta yang ketiga. Dan rencana aksi model Tirta yang keempat yaitu tanggung jawab, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya juga sudah nampak terlihat di akhir. Coach sudah mengarahkan coach membangun komitmen, kemudian coach sendiri juga dapat membuat komitmen dengan cara nanti si coach meminta maaf dengan pengawas tadi. Jadi si coach juga sudah membuat komitmen secara mandiri berbasis Tirta. Nah, inilah yang saya dapat amati dari coaching kasus ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.